Safir Hamadela, Prodi D3 Kebidanan, kelas 1B. NIM 2515401063. Di sini saya akan membahas sistem pencernaan. Adapun yang akan saya bahas yaitu organ sistem pencernaan, enzim dan proses pencernaan mekanik atau kimia. Organ pencernaan terdiri antara mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Dan bagian luarnya itu hati, pankreas, kantung empedu. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Prosesnya adalah makanan dipotong-potong oleh gigi depan atau insifus dan dikunyah oleh gigi belakang molar geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase atau pitialin, yang berfungsi untuk mencerna polisakarida atau amilum menjadi disakarida. Yang kedua itu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebarnya kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Gerakan peristaltik kerongkongan meliputi gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Di kerongkongan, zat makanan tidak mengalami pencernaan. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan organ berongga yang besar yang terletak antara esofagus dan usus halus. Lambung merupakan saluran yang dapat mengembang karena adanya gerakan peristaltik, tekanan organ lain, dan postur tubuh. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kardiak. Bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Yang kedua itu fundus, bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Yang ketiga, pilorus, bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Prosesnya makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau sfinkter yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sfinkter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lendir. Yang kedua, asam klorida. Yang ketiga, prekursor pepsin. Kemudian ada usus halus atau usus kecil. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengandung zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir atau yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Lapisan usus halus terdiri atas lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot meningkar musculus sirkuler, lapisan otot memanjang musculus longitudinal, dan lapisan serosa sebelah luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerap atau ilium. Kemudian ada usus besar atau kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik ascending, mendatar transversal, dan menurun descending. Di bagian akhir usus terdapat rektum yang bermuara ke anus.
untuk membuang sisa makanan. Fungsi utama organ ini adalah penyerap air dan feses. Kemudian ada rektum dan anus. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Panjangnya sekitar 12 cm. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descending. Jika kolon penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Kemudian ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagiannya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, yang merupakan fungsi utama anus. Kemudian pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti ileum. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubung erat dengan duodenum. Kemudian ada hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia. Fungsi dalam tubuh adalah penyimpan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena portal. Yang kemudian ada kantong empedu, berbentuk buah fir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantong empedu sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini berhubung dengan hati dan anus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Ringkasan materi sistem pencernaan bertugas memproses makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh. Proses ini dimulai dari mulut melalui pencernaan mekanik dan kimiawi. Kemudian, makanan bergerak ke lambung untuk dipecah lebih lanjut. Usus halus menyerap nutrisi, sedangkan usus besar berfungsi menyerap air dan membentuk feses. Organ tambahan seperti hati, pankreas, dan empedu menghasilkan enzim dan cairan penting yang membantu pencernaan.